Video kali ini sebenarnya aku tujukan pada arsitek-arsitek di Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang bukan arsitek gak usah nonton videonya, ini nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen ngeliat cara kerja berpikirku untuk bisa mendapatkan arsitek yang bagus itu seperti apa, kualifikasinya yang oke seperti apa, teman-teman lanjutkan nonton ini nggak masalah. Sebagai orang yang bekerja sebagai arsitek, kalian pasti dituntut untuk banyak ketemu dengan orang-orang, developer, ataupun investor properti seperti aku. Dan untuk kalian bisa closing lebih banyak lagi, kalian harus tahu cara berpikir kita sebagai developer dan investor itu seperti apa. Masalahnya, aku sering kali ketemu dengan arsitek-arsitek yang baru lulus, tapi mereka tidak punya 5 hal ini yang sebenarnya itu penting, tapi mereka nggak tahu. Yang pertama, developer dan investor properti, mereka ini selalu pengen hasilnya itu bisa maksimal, bisa mewah, memuaskan, tapi budgetnya minim. Yes, itu pasti ada di mana-mana. Makanya teman-teman itu nggak boleh cuma belajar yang penting desain seperti apa. Teman-teman harus juga menguasai kira-kira barang A ini ada barang substitusinya seperti apa. Kadang-kadang banyak kok barang substitusi yang lebih murah tapi kualitasnya tuh mirip-mirip gitu loh. Nah teman-teman jangan cuma mencari produk-produk yang memang sudah terkenal aja. Cari produk-produk turunan di bawahnya. Kalian bisa sarankan untuk menggantikan produk-produk yang memang sudah terkenal tapi mahal. Ganti ke barang-barang substitusi yang mungkin belum terkenal tapi kalian tahu kualitasnya bagus. Makanya kalian ini perlu riset atau kalian ini perlu banyak project untuk bisa tahu sebenarnya ini tuh barangnya per meter berapa sih. Barangnya tuh harusnya harganya berapa sih. Supaya kalian ini benar-benar bisa memenuhi kebutuhan kami sebagai investor properti. Mengetahui harga HPP ini akan menjadi nilai plus banget untuk kalian semua. Supaya kalian juga dianggap sebagai orang yang expert. Kalian gak cuma jadi arsitek tapi jadi konsultan untuk pembangunan itu sendiri. Makanya kalian ini pasti harus banget untuk sering-sering ke proyek, datang ke lapangan, ngeliat realnya yang kalian buat itu seperti apa. Karena apa yang kalian gambar biasanya itu ketika di lapangan sangat berbeda jauh. Makanya teman-teman di sini kalian harus belajar banyak untuk benar-benar ngeluangin waktu pergi keliling project-project yang sudah dikerjakan kalian, ataupun kalian mencari referensi dari projectnya orang lain itu juga boleh. Supaya kalian lebih banyak knowledge tentang barang-barang substitusi tersebut. Dan yang kedua, kalian harus sering-sering untuk traveling. Kalian gak akan pernah bisa mendapatkan inspirasi hanya dengan kalian itu berdiam diri di tempat. Aku yakin kalian pasti bisa kok nonton di YouTube itu seperti apa. Tapi once kalian datang ke tempatnya sendiri, ke luar kota atau ke luar negeri, kalian akan ngerasain sendiri. Karena feeling ketika kalian cuma nonton sama kalian ngerasain datang ke sana, kalian cium aroma bau di lingkungan tersebut seperti apa, rindangnya pohon-pohon seperti apa, auranya itu akan kalian dapetin sendiri, energinya itu kalian akan lihat, wah gila ya. Enak banget ya kalau bisa punya rumah yang seperti ini. Arsitektur yang seperti ini tuh mendapatkan feeling yang seperti ini. Nah ini sangat penting, makanya kalian harus sering-sering pergi traveling. Kalian datang ke luar kota, datang ke luar negeri, itu dibudgetin aja. Supaya lebih banyak insight yang masuk ke dalam pikiran kalian. Karena kita tahu juga Indonesia itu memang terlambat 10-20 tahun dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Khususnya di China ataupun di Dubai. Makanya aku saranin banget buat kalian coba deh datang ke China sana. Toh tiket juga sebenarnya bisa lebih murah dibandingkan dulu. Tiket ke China kalau misalkan mau murah itu paling cuma 2 jutaan aja untuk bisa pergi ke sana. Pergi ke sana juga nggak usah cari tempat yang mewah-mewah banget. Yang penting kalian bisa ngerasain aja daerah arsitektur sana seperti apa. Kalian nginep di budget hotel aja udah cukup. Kemudian ketiga, kalian harus menjadi different, menjadi beda dibandingkan dengan yang lain. Itu jauh lebih bagus. Karena kalian tidak bisa dibanding-bandingkan lagi. Aku selalu ngelihat arsitek ini kenapa sih kok dia bisa ya harganya itu mahal banget. Bahkan kalau misalkan kita pikir harga dari dia gambar sama harga orangnya bangun, lebih mahal gambarnya. Kenapa? Karena dia itu beda daripada yang lain. Dia punya idealisnya sendiri. Ada arsitek yang memang kuat bangetnya itu di landscaping. Jadi gimana caranya ketika kita itu gambar, selalu gambarnya itu di satu titik, satu pembedanya kita, idealisnya kita yang kita gambar. Oh aku pengennya tuh ketika masuk ke dalam ruangan atau rumah atau kafe, semuanya landscape dari tanamannya itu bagus banget, bener-bener hijau banget. Nah itu yang kalian buat. Ataupun mungkin aku ngeliat ada juga nih arsitek yang
Kenapa dibayar mahal? Karena dia tuh futuristik banget. Dia maunya itu bikinnya sudutnya susah sekali, bikin lengkungannya tuh aneh-aneh sekali. Nah ini biasanya kita nggak bisa compare sama yang lain. Karena ketika kita dibuat sama dia, kita tahu, oh bakal jadi futuristik banget. Oh kita tahu bakal landscape-nya bakal bagus banget. Dan dia mengetahui setiap tanaman yang dipakai seperti apa, kenapa harus ini, kenapa penempatannya dia harus di sini. Mungkin karena cahayanya lebih banyak, airnya lebih banyak. Nah ini hanya bisa dikuasain kalau mereka itu bertahun-tahun fokus kepada satu idealismenya dia sendiri. Arsitek ini akan kebentuk brandingnya, akan kebentuk sisi mereka yang tidak bisa kita compare dibandingkan dengan arsitek-arsitek lainnya. Dan yang keempat, kalian harus bisa mengetahui dan menganalisa apa yang diinginkan oleh customer kalian. Karena pada umumnya arsitek itu cuman menggambar langsung, oh maunya rumah 2 lantai, maunya banyak kaca, habis itu tolong gambarin dong. Begitu kalian gambar, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Karena apa? Kalian nggak menganalisa lebih dalam tentang si customernya. Kalau aku belajar, ada arsitek yang murah, ada arsitek yang mahal. Arsitek yang mahal itu akan selalu tanya mereka jauh lebih detail. Kenapa kamu pengen punya rumah ini? Kenapa harus konsepnya ini? Kenapa harus punya saat ini, apa yang pengen kamu capai dari rumah ini. Nah ini semua ditanyain karena setiap orang punya goals yang berbeda-beda dan di situ akan menjadi sebuah data yang kemudian dianalisa. Di sana baru kalian itu membuat sebuah project visioning. Oh kalau dari tanah yang seukuran segini sebenarnya akan lebih bagus dengan konsep ini. Karena ini itu melambangkan Bapak sebagai owner yang mempunyai kredibilitas yang bagus karena bisa mengetahui kebutuhan marketnya atau mungkin Instagramable banget. Nah ini kebutuhan ini harus diambil datanya dulu, diolah menjadi sebuah analisa dan dianalisa dan kemudian baru teman-teman buat project visioningnya. Kalau teman-teman langsung masuk ke dalam gambar, itu teman-teman akan dinilai tidak profesional dan akan lebih banyak pengulangan karena kalian nggak benar-benar mengetahui apa kebutuhan dari si customer. Dan yang kelima, yang paling penting kalian harus mengetahui bahwa kita semua sebagai investor properti ataupun developer selalu kesusahan dan bermasalah dengan kontraktor. Karena aku pun sampai sekarang ini juga masih bermasalah dan berkutat pada kontraktor itu sendiri. Kalau teman-teman bisa menyediakan jasa di mana kalian bisa membantu untuk controlling barang-barang maunya ini, barang-barang harus datangnya ini, oh progres di lapangan seperti ini, seperti layaknya pelaksana yang benar-benar care sama project, teman-teman meningkatkan harga dari kalian punya gambar, itu akan sangat tidak masalah. Karena sekali lagi yang susah itu bukan gambar dan ngonsepinnya, tapi ngontrollingnya ketika di lapangan itu pembangunan seperti apa. Dan kalian sebagai arsitek itu yang benar-benar paham betul, itu kalian harus sering datang ke sana. Minimal bukan kalian yang ke sana, tapi ada tim yang bisa membantu untuk melihat sebenarnya di lapangan ini benar atau enggak dipasangnya, sistemnya itu jalan atau tidak. Dan dengan kalian menguasai 5 hal ini, kalian akan menjadi arsitek yang cukup hebat. Dan saya pasti akan tertarik untuk menghubungi Anda secara langsung dan berkoneksi dengan kalian karena project saya itu juga akan semakin banyak. Ataupun mungkin kalian yang sudah punya ini semua, kalian bisa loh DM Instagram saya dan kasih tahu kalau kalian arsitek yang sudah memiliki standar-standar tersebut. Siapa tahu kita bisa bekerja sama untuk kedepannya. Siapa tahu project-project kalian juga akan saya bantu menjadi jauh lebih besar lagi. Semoga video ini bisa membantu point of view kalian sebagai arsitek dan saya yakin ini bisa diterapin juga buat teman-teman yang punya bisnis lainnya. Kalian harus paham tentang POV si customer itu sendiri. Thank you for watching. Semoga video ini benar bermanfaat dan seperti biasa ya, semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video guys. See ya!